bekas pang di jasad istriku. 5. Sesampainya di depan kantor polisi, aku langsung meminta bantuan pada pihak kepolisian untuk membongkar kembali makam Anggia dan melakukan visum terhadap jenazahnya. Nama istri saya, Anggia Mayangsari. Ucapku menjelaskan, seketika polisi yang ada di depanku terdiam. Baiklah, kalau begitu mohon tunggu sebentar. Kami akan segera mengurusnya. Sahut pria berpakaian coklat abu-abu di depanku ini. Dengan polos aku percaya, aku pun menunggu di ruang tunggu. Melihat para polisi bolak-balik di depanku. Semenit, 2 menit, 2 jam sudah aku menunggu, namun aku tidak dipanggil-panggil juga. Polisi yang tadi berurusan denganku juga nampak santai seraya lalu lalang di depanku. Pak, bagaimana? Tanyaku. Polisi yang tadi bilang ingin mengurus terlihat masih bersantai saja. Aku jadi bingung apakah mereka mau membantu atau tidak. Saya bilang tunggu dulu. Ujarnya, wajahnya terlihat marah. Baik, Pak. Aku kembali ke ruang tunggu, menunggu pihak kepolisian mengkonfirmasi. Namun, tetap saja tidak ada pergerakan. Matahari sudah berada di atas ubun-ubun, sedari pagi hingga siang aku menunggu, akan tetapi tidak ada kejelasan. Saat aku bertanya, pasti selalu disuruh untuk menunggu. Bingung, aku harus bagaimana lagi menunggunya. Jujur saja, batas kesabaranku sudah setipis kulit bawang. Pak, bagaimana? Apa pihak kepolisian bisa membantu melakukan visum? Tanyaku sekali lagi, ini yang terakhir kalinya. Saya bilang tunggu saja. Jangan banyak tanya. Astagfirullah, sudah berjam-jam aku menunggu, sampai-sampai aku tidak sempat makan dan perutku terasa melilit hanya karena menunggu kejelasannya sedari tadi. Mereka seolah menyepelekanku dan mempermainkanku. Apa karena aku tidak memberi uang pada mereka? Dibilang tunggu, tunggu, tunggu. Masih juga ngeyel. Bentaknya. Aku merasa sangat kecewa kali ini. Bagaimana mungkin aku disuruh menunggu tanpa kejelasan, setidaknya beritahu kapan mereka akan bergerak untuk membantuku. Unproses. Silakan pulang dulu. Ketusnya terakhir kali. Tanpa bicara sepatah kata pun, aku langsung pulang. Percuma saja aku terus menunggu, sepertinya memang benar apa yang kudengar tadi malam, pihak kepolisian dan kesehatan sudah disuap oleh mertua. Entah berapa banyak mertua memberikan uang, sehingga mereka mengabaikan permohonanku. Sebelum pulang ke rumah, aku duduk di warung seraya minum es kelapa muda sebentar. 1 orang 5 miliar. Ucap salah satu pengunjung yang duduk tak jauh dariku. Memang gila. Zaman sekarang ada saja manusia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Meski harus mengorbankan nyawa orang lain sekalipun. Timpal yang lain. Memang ngeri, tapi yang lebih mengerikan, mereka itu sudah tertangkap malah dibebaskan. Alasan klasiknya, karena mereka mengalami gangguan jiwa. Mana ada orang gangguan jiwa memperjualbelikan organ tubuh orang lain demi uang dan keuntungan mereka sendiri? Ujar salah satu dari mereka. Glik! Air kelapa yang kuminum seakan tercekat di tenggorokan, entah mengapa ada yang mengganjal di hati ketika mendengar obrolan mereka. Tapi apa? Jika uang sudah berbicara, maka nyawa manusia tidak ada lagi harganya. Semoga kita dijauhkan dari hal semacam itu, naudzubillah min zalik. Jaga anak-anak kita. Ujar salah satu pengunjung itu seraya bergidik. Belum selesai aku meminum air kelapa yang ada di dalam gelas, aku langsung membayarnya dan beranjak pulang ke rumah. Perasaanku menjadi semakin tidak karuan, semakin kesini aku semakin dibuat penasaran oleh kematian Anggia. Setidaknya, aku harus mencari ponsel Anggia, pasti ada sesuatu di dalam sana. Sesampainya di rumah, aku melihat mertuaku sedang sibuk di dapur. Memang, malam ini kami akan mengadakan tahlilan, karena tadi malam tidak sempat. Meida dan Aldo juga sibuk ikut membantu, meski hanya bantu makan dan ngerecokin saja. Saat semua orang tengah sibuk, aku mencoba masuk ke dalam kamar Aldo. Karena, semalam mertua menyuruh Aldo untuk menyembunyikan tas dan ponsel Anggia, barangkali Aldo yang kini menyimpan ponsel milik Anggia. Aku harus berusaha berhati-hati, aku akan masuk diam-diam, semoga saja mereka tidak melihat. Aku mencoba untuk menggeledah kamar Aldo, mulai dari membuka laci-laci lemari kecil yang ada di kamar ini, membuka lemari pakaian dan memeriksa kolong ranjang. Akan tetapi, aku tidak menemukan apapun. Semuanya nampak biasa saja, tidak ada yang terlihat mencurigakan. Lelah, aku pun duduk sebentar di atas ranjang seraya menghela nafas dalam, keringat mulai membanjiri wajah hingga wajah ini terasa basah. Tak sengaja, aku mengangkat bantal dan aku melihat ada beberapa lembar foto di bawah bantal. Aku mengambil foto tersebut, mataku membulat ketika melihat foto itu adalah foto Anggia tanpa mengenakan busana sehelai benang pun. Tampak di dalam foto tersebut Anggia tengah duduk dan tersenyum seraya berpose manja di dalam foto tersebut. Apa ini? Kenapa Aldo mengoleksi foto Anggia tanpa busana? Hah? Dadaku terasa sesak,
melihat ada foto Anggia tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Aku sebagai suaminya saja tidak pernah menyimpan foto sevulgar ini di ponselku, meskipun Anggia adalah istriku sendiri. Ceklek. Pintu kamar terdengar diputar, pasti Aldo mau kemari, sementara aku masih berada di sini. Kuletakkan kembali foto Anggia ke bawah bantal, mengusap air mata yang tadi sempat jatuh. Aku tidak boleh terlihat mencurigakan, aku harus bisa lebih tenang dan jangan sampai mereka berpikir macam-macam tentangku. Untuk saat ini, aku akan memilih diam dan menyelidikinya secara diam-diam. Mas Fairuz, ucap Aldo ketika masuk ke dalam kamarnya. Syukurlah, semua yang tadi sempat berantakan sempat aku bereskan. Aldo, tadi aku nyari kamu, ternyata kamu gak ada di kamar. Ucapku mengulas senyum, meski di dalam dada rasanya sangat perih. Loh, kan Mas tahu sendiri kalau aku sibuk bantu-bantu di dapur. Malam ini kan, acara tahlilan istrimu. Ujar Aldo mengernyit, sepertinya ia mencurigaiku. Iya, aku tahu. Tadi kebetulan pas aku nyari kamu, tadi kamu gak ada di dapur, makanya aku ke kamar kamu. Berhubung kamar kamu gak dikunci, aku masuk aja. Jawabku. Ngaco kamu ini, Mas. Jelas-jelas aku gak kemana-mana. Ujar Aldo, ia berjalan ke sisi ranjang. Kemudian, duduk di sisi ranjang seraya menyender pada bantal yang di bawahnya ada foto Anggia. Oh, sorry. Mungkin tadi penglihatanku sedikit salah. Maklumlah. Mata juga udah sembab begini. Ucapku. Tadinya aku mau pinjam sesuatu sama kamu, mau pinjam charger ponsel, karena charger ponselku ketinggalan di Thailand. Aku baru sadar setelah tadi mau mencharger ponselku yang baterainya hanya tinggal 10% saja lagi. Ucapku berkelit. Makanya aku masuk ke kamarmu, siapa tahu ada charger di sini. Lanjutku berusaha membuatnya yakin. Kalau mau pinjam itu bilang, Mas. Jangan main asal masuk aja, kamar itu sifatnya privasi dan gak boleh asal nyelonong masuk tanpa permisi sama yang punya. Nih, chargernya. Ambil aja, karena aku punya 2. Ketus Aldo mengambil charger yang ada di atas meja, lalu memberikannya padaku. Oke, thanks ya, Du. Ucapku, kemudian aku keluar dari kamarnya. Aku masuk ke dalam kamar, lalu menguncinya. Mataku terasa panas dan menganak sungai, aku mengeluarkan satu foto Anggia yang tadi sempat kuselipkan ke dalam saku celana. Aku menatapnya penuh kebencian. Mungkin, memang benar Anggia telah berkhianat, dan dia bekerja sama dengan keluarganya. Makanya, mertua dan Aldo sangat takut ketahuan, karena mereka ingin menyembunyikan borok Anggia dariku. Hah? Saat aku larut dalam tangis, tiba-tiba saja angin sejuk menyapu tengkukku. Aku melihat ke belakang dan menoleh ke arah kipas angin yang mati. Ruang ventilasi juga tertutup, bagaimana bisa ada angin yang masuk? Hiks, 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 hiks. Samar aku mendengar ada suara rintihan, akan tetapi tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkin saja rintihan itu dari luar, atau ada tetangga yang menangis. Karena, kan, di rumah ini banyak tetangga yang datang untuk rewang. Pikiranku sekarang berkecamuk, terlalu banyak hal yang merujuk pada Anggia, bukti bahwa Anggia memang sudah berselingkuh di belakangku. Lantas, kenapa mertua sangat takut jika aku melakukan visum pada jenazah Anggia, sehingga ia harus melakukan hal keji dengan cara membungkam pihak kepolisian dan rumah sakit. Seolah, mereka memang sengaja membuat ruang gerakku sempit. Apa, aku harus bertindak sendiri? Saat aku melamun, tiba-tiba saja ponselku berdering. Aku bangun dan duduk dengan malas, melirik ke arah ponsel yang kuletak sembarang di atas kasur. Awalnya, aku tidak memperdulikan sambungan telepon itu, karena nomor yang masuk tidak dikenal. Akan tetapi, nomor itu menelpon lagi setelah tadi sempat kuabaikan. Aku pun langsung meraih ponsel dan mengangkatnya. Halo, siapa ini? Tanyaku seraya menghela nafas berat. Benar ini dengan Pak Fairuz? Tanya suara seorang perempuan dari seberang sana. Benar, ini siapa, ya? Tanyaku, bingung saja. Bagaimana bisa dia tahu namaku, sementara aku tidak mengenal suaranya. Saya adalah orang yang memandikan jenazah istri Anda semalam. Ucapnya terbata, mataku langsung membulat. Ada apa dia menelpon, sementara semalam saja dia seolah menghindar. Saya ingin bertemu, apa bisa? Tanyanya lagi, aku langsung turun dari ranjang. Bisa, tentu saja bisa. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Ucapku, pada pemandi jenazah itu, aku merapikan baju dan bersiap untuk membuka pintu kamar. Tunggu. Ucapnya. Langkahku tertahan di ambang pintu. Jangan sampai ada orang yang tahu, usahakan Anda datang sendiri tanpa diketahui oleh siapapun. Karena, saya ingin mengatakan sesuatu hal tentang jenazah istri Anda. Saya nggak bisa tidur tadi malam, saya mendapat teror.
Saya sepertinya harus memberitahu Anda tentang kejanggalan pada saat saya memandikan jenazah istri Anda. Ucap sang pemandi jenazah, sepertinya aku akan mendapat kejelasan dari seseorang. Baik, saya akan mencoba untuk itu. Di mana kita bisa bertemu? Tanyaku. Alamatnya akan saya kirim lewat pesan. Tolong, jangan sampai ada yang tahu, karena ini menyangkut hidup dan mati saya. Ujarnya, dan tiba-tiba sambungan telepon terputus begitu saja. Janji temu berujung kengerian.